hebat, bermutu dan berkarakter kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da tamim wa sholawat. Yang kami hormati Bapak dosen dan guru penguji dan penilai uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Saya Supriyadi, NIM PPG 21530299025. Program studi Pendidikan Teknik Otomotif di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021 di SMK Negeri 1 Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor akan melaksanakan pembelajaran dalam video praktik pembelajaran sistem injeksi bensin. Demikianlah pengantar dari saya. Semoga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, dan untuk Bapak dan dosen dan guru penguji, mohon masukannya dalam evaluasi penilaian video saya agar dapat memperbaiki pembelajaran saya di sekolah tempat saya mengabdi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, prestasi yes. Masuk. Baik anak-anak, sudah saya masuk pelajaran? Siap. Yuk, gerut. Bagus, masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Baik anak-anak, ya. Di sini Bapak izin buka masker ya. Biar Bapak penjelasannya lebih jelas. Baik anak-anak, betul lagi Bapak ya dalam mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor, dan alhamdulillah pada hari ini Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 ya, kita masih melaksanakan tatap muka terbatas. Tapi sebelum itu Bapak minta ya, kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Bapak minta Yoga Kurniawan sebagai ketua kelas untuk memimpin doa kawan-kawannya. Silakan Yoga. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebelumnya kita berdoa menurut pembelajaran masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, ya. Sebelum kita mulai, Bapak minta kita semua berdiri, menyiapkan semua pakaian kita. Bapak minta semua berdiri. Ya. Sekarang periksa apa pakaiannya, sudah rapi belum? Periksa semua pakaiannya rapi belum? Sudah? Nah, kalau sudah silakan duduk kembali. Baik anak-anak, ya, sebelumnya Bapak akan mencek kehadiran. Ya. Karena ini kita masih melaksanakan tatap muka terbatas, jadi yang hadir itu adalah 12 siswa, karena satu kelas kita ada 24 siswa ya. Jadi bagi 2 adalah 12. Bapak panggil satu-satu ya untuk cek kehadiran. Agung Prayogi, Andrianto, Umil Bahria, Wahyu Adi Saputra, Yoga Kurniawan. Baik, kalau Pak cek ini lengkap ya, 12 siswa. Alhamdulillah kita semuanya bisa hadir dalam tatap muka pada hari ini. Kita tetap patuhi protokol kesehatan, terutama kita menggunakan masker. Ya, alhamdulillah tadi ya Bapak cek ini semuanya menggunakan masker. Ya, hanya Bapak yang izin untuk buka masker karena Bapak ingin menjelaskan biar suara Bapak lebih jelas terdengar dengan kalian. Ya, baik anak-anak, pada hari ini ya kita akan mulai pembelajaran apa? Ya, terkait mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor. Baik anak-anak, Bapak lihat di sini ya. Kita kemarin pada pertemuan sebelumnya, ya, kita belajar tentang, coba siapa yang tahu tentang sistem bahan bakar bensin karburator. Coba sampai masih ingat, ya.
Lumina, karburator, ya. Contoh kalau Pak tanya, salah satu komponen yang ada pada karburator apa? Bukan. Oke. Komponen utama pada karburator adalah flow jet, main jet, sama diesel jet holder. Berarti kita paham ya? Karena kemarin pada pelajaran sebelumnya, ya, Bapak sudah menjelaskan terkait sistem bahan bakar bensin. Pada hari ini akan belajar tentang pentingnya belajar sistem bahan bakar injeksi bensin. Sebelum mulai pelajaran, ya, Bapak akan memberikan motivasi bagi kita semua. Motivasi yang Bapak sampaikan pada hari ini adalah barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Oleh karena itu anak-anak dan setiap pembelajaran sungguh-sungguhlah untuk mendapatkan kesuksesan hidup. Ya, baik anak-anak, oleh karena itu, ya, di sini, ya, Bapak sudah membuat ringkasan, ya, terkait kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada hari ini, ya, kita pada kompetensi dasar 3.6. Ya, kalau kemarin, ya, bahan bakar karburator kita itu ada 3.5 dan hari ini ada 3.6. Apa? Yaitu kompetensi dasar pengetahuannya itu adalah memahami prinsip kerja sistem injeksi bensin. Ya, untuk keterampilannya Bapak ambil di 4.6, yaitu adalah merawat secara berkala sistem injeksi bensin. Nah, dari KD 3.6 sama KD 4.6 pengetahuan dan keterampilan, ya, Bapak tentukan dalam bentuk indikator pencapaian kompetensi. Ya, ini, ya, 3.6.1 itu kalian harapannya akan bisa menerangkan prinsip kerja sistem bahan bakar bensin, ya, injeksi. Kemudian kalian dapat memeriksa hasil perawatan berkala sistem bahan bakar injeksi. Kemudian kalian dapat mengoperasikan Yamaha FI Diagnostic Tool. Nah, anak-anak, di aspek keterampilan, ya, kita tidak akan menuntaskan pada pertemuan ini, ya. Jadi untuk aspek keterampilan ini secara khusus nanti kita akan ada 3 pertemuan, ya, secara tatap muka. Nah, secara khusus untuk pertemuan hari ini, ya, kita akan pembahasan di perawatan berkala. Poin pertama yaitu adalah perawatan komponen fuel pump, ya, atau pompa bahan bakar. Jadi kita nanti akan mengecek, ya, mulai dari melakukan perawatan, pemeriksaan hasil, ya, sampai dengan nanti kita menggunakan Yamaha FI Diagnostic Tool. Pertanyaannya, kenapa kita menggunakan Yamaha FI Diagnostic Tool, Pak? Ya, karena sekolah kita bekerja sama dengan Yamaha. Baik, secara ringkas Bapak sudah membuat, ya, ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu ada 5, ya. Tujuan pembelajaran pertama, setelah membaca materi aja terkait sistem bahan bakar injeksi bensin, peserta didik dapat menerangkan prinsip kerja sistem injeksi bensin dengan tepat. Bapak minta Wahyu, ya. Wahyu coba baca yang poin kelima, kuat. Setelah melakukan demonstrasi, peserta didik mampu memeriksa hasil perawatan berkala sistem bahan bakar injeksi dengan benar. Ya, ini, ya. Jadi kita nanti akan melakukan demonstrasi, ya. Kita akan melakukan demonstrasi untuk aspek keterampilan. Setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu mengoperasikan Yamaha F1 di Bapak akan menilai kalian dari aspek sikap, ya, menilai dari aspek pengetahuan, menilai dari sikap dari aspek keterampilan. Jadi ada 3 aspek yang Bapak nilai, ya. Aspek sikap nanti akan Bapak nilai secara individu, ya. Mulai dari poinnya adalah bekerja sama, sopan, tanggung jawab, dan juga disiplin. Aspek pengetahuan akan nanti Bapak pakai secara teknologi informasi menggunakan Google Form. Aspek keterampilan kita akan langsung demonstrasi di unit sepeda motor dan juga stand engine, ya, terkait materi pokok pada pertemuan kita hari ini. Baik anak-anak, sampai di sini, ya, ada pertanyaan? Di sini Bapak ambil, ya, KKM atau kriteria keputusan minimal, ya, atau yang istilah sekarang adalah KBM, ya. Kriteria belajar minimum, ya, keputusan belajar minimum kalian adalah 75 karena kelas 11 itu Bapak patok, ya, itu minimal mendapatkan keputusan belajarnya adalah nilai 75. Baik anak-anak semuanya,
harus semangat ya. Sebelum itu ya, Bapak kita semuanya berdiri dulu. Oke. Ya, kita tambah semangat ya. Kita yel dulu. Bapak bilang SMK, kalian jawab bisa. SMK lagi Bapak bilang, kalian jawab hebat ya. Kemudian ketika Bapak bilang prestasi, kalian jawab yes. Ya. Bisa? Coba. SMK? Bisa. SMK? Prestasi? Yes. Sekali lagi ya. Sekali lagi Bapak minta semuanya dengan semangat biar memulai pembelajaran ini kita dengan semangat. SMK? Bisa. SMK? Yes. Prestasi? Yes. Duduk kembali, boleh duduk. Baik anak-anak, ya pada hari ini ya, Bapak mengambil model pembelajaran itu adalah problem based learning. Ya, oleh karena itu Bapak akan memunculkan masalah dahulu di depan. Ya, nah masalahnya apa anak-anak terkait sistem injeksi bensin. Nah, ini adalah Bapak ambil ya model problem based learning terkait suatu masalah. Ya, nah Bapak minta coba Agung baca permasalahan ini dari awal sampai akhir sampai yang muncul pertanyaan. Coba baca Agung. Setelah itu memperhatikan permasalahan yang disampaikan oleh guru tentang sistem food injection yang digunakan ketika motor dirancang agar mudah dirawat dan mudah diperbaiki. Mengalami gangguan apakah dengan penggunaan mil dan protokol khusus tersebut dapat membantu penanganan mekanik menjadi berkurang terutama dalam hal diagnosis sumber perusahaan. Nah, baik anak-anak, di sini Bapak menunjukkan suatu masalah. Ya, masalahnya apa anak-anak? Di sistem fuel injeksi, ya itu ada namanya mil, ya atau multifunction indicator lamp. Ya, di dashboard pada motor itu ada lampu mil, ya atau lampu yang menunjukkan bahwa ada kerusakan dari komponen fuel injeksi. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah dengan penggunaan mil dan protokol khusus tersebut dapat membantu ya, peranan mekanik menjadi berkurang, ya, terutama dalam hal diagnosis sumber kerusakan. Nah, ini muncul pertanyaan, menjadi peranan mekanik itu berkurang, apakah benar, ya? Atau kan muncul suatu pertanyaan mungkin dalam benak kalian dan kehidupan sehari-hari. Penggunaan sepeda motor injeksi berarti mekanik berkurang, ya, mekanik berkurang secara peranannya ya untuk pembongkaran ataupun juga perawatan di komponen-komponen fuel injection. Nah, kita buktikan nanti benar nggak ini peranan mekaniknya berkurang, ya. Nah, baik sebelumnya karena itu untuk lebih Bapak terapkan model pembelajaran problem based learning, Bapak akan membagi kelompok, ya. Di sini karena ada 12 ya, Bapak bagi kelompok menjadi 4 kelompok, ya. Nah, 4 kelompok itu Bapak bagi ya, nanti ketika Bapak panggil langsung Bapak tentukan ya, kelompok 1, 2, 3, 4 dan kalian langsung berputar mencari mejanya, ya. Bapak panggil dulu untuk nama kelompoknya. Agung Prayogi ya, kelompok 1, Andrianto kelompok 1, Angga Winata kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ya, kelompok 2 Lumina ya. Kemudian Yoga Kurniawan. Oke, udah dibuka ya bukunya tentang sistem injeksi bahan bakar bensin. Ya, Bapak perhatikan sampai ke depan. Bapak jelaskan secara singkat. Jadi nanti kalian silakan gali ya. Nanti Bapak akan bagikan LKPD dan juga job sheet ya terkait pengetahuan dan juga keterampilan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, perhatikan ke depan dulu ya. Bapak akan secara singkat pengenalan dari sistem fuel injection. Nah, perhatikan sini anak-anak ya. Ini adalah gambar manusia ya. Gambar manusia. Ya. Dalam fuel injection itu terdapat sensor-sensor. Ya, ada sensor, ada aktuator, sama ada otaknya. Itu adalah ECU. ECU adalah electronic control unit. Ya. Nah, seperti manusia, Bapak analogikan. Ya. Contoh di sini ya, perhatikan. Ya, perhatikan gambar. Ya, ini ada tangan. Ya. Tangan bisa bergerak karena apa? Nah, coba lihat sini. Sini minimal, Bapak analogikannya itu adalah
Ini manusia. Manusia ini dia haus, ya, rasa di tenggorokan, ya, di kerongkongannya dia terasa haus. Kemudian rasa haus ini, ya, disebabkan karena apa? Rasa panas, ya, rasa panas dalam tubuh, sehingga dia mampu mengirim sensor, mengirim sinyal ke otak. Nah, otak Bapak analogikan itu adalah ECU, ya. Kemudian ECU memerintahkan tangan, ya, memerintahkan tangan untuk mengambil segelas air minum. Kemudian air minum ini diminum, ya. Nah, inilah salah satu analoginya, anak-anak. Ya, contoh di sini adalah contoh, ya. Ini kan sebuah analogi yang sederhana yang Bapak ambil dari manusia, ya. Secara refleks itu adalah sistem saraf yang bekerja, ya. Kita diberitakan sama otak, ya. Otak mengirim sinyal ke tangan, ya, untuk mengambil air minum. Kalau di motor itu ada sensor. Sensornya adalah MAQS, ya, sama sensor suhu. Nah, dua sensor inilah yang mengirim sinyal ke ECU. Kemudian ECU memerintahkan injektor. Untuk apa? Tentunya untuk menyemprotkan bahan bakar. Baik, saya punya pertanyaan. Cukup? Cukup ya? Ya. Di sini ya, di sini ada sensor, ya. Di sini ada ECU, di sini ada aktuator. Nah, jadi pelajaran kita pada hari ini fokusnya pada MAQS sensor, ya, temperatur sensor, sama injektor dan fuel pump. Karena apa? Inilah yang pengaruh dari sistem bahan bakar injeksi. Ya, baik, sampai sini sebelum Bapak berikan KKPD-nya, ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Baik, kalau cukup nanti Bapak bagikan LKPD-nya. Di LKPD ini, ya, ini Bapak sengaja kirimkan, ya, walaupun kerjanya kelompok, Bapak minta semua mengisi LKPD, ya. Semua siswa, ya, serta didik mengisi LKPD untuk menjadi catatan, ya, proses pembelajaran. Agar apa, anak-anak ketika kita melaksanakan evaluasi pembelajaran di akhir semester, ini bisa menjadi bahan evaluasi kalian untuk belajar. Baik anak-anak, itu adalah yang kita bagikan untuk job sheet. Nanti Bapak bagikan ketika praktek, ya, untuk penilaian keterampilan. Baik anak-anak, sembari kalian mengisi di LKPD, silakan kalian berdiskusi masing-masing kelompok. Bapak akan melakukan penilaian sikap, ya. Silakan, ya, kalian mengerjakan LKPD, ya, berdiskusi, buka bahan ajarnya, Bapak kirim melalui grup WhatsApp, ya, dan juga buku ajarnya, ya. Kalau kalian kan ada buku ajar, ya, buku ajar ini penerbit Andi, ya, ini sudah lengkap juga, ya. Nah, kalau Bapak lebih lengkap lagi sebagai referensi, Bapak ambil dari penerbit Media Tama, ya. Jadi ada perbandingan, Bapak, ya. Sudah ya, silakan kalian kerjakan untuk LKPD-nya. Silakan cari informasi, ya. Silakan kalian kerjakan diskusi kelompok. Bapak harapkan semuanya berdiskusi aktif, ya. Sebagai Bapak mengambil dengan sikap. Waktunya sudah selesai untuk mengisi LKPD-nya.
Nah, Bapak harapkan nanti setiap kelompok ada yang presentasi untuk pembuktian, ya. Pembuktian apakah benar dari suatu permasalahan yang kita Bapak munculkan dari awal tadi, ya. Nah, coba kelompok siapa dulu yang ingin menampilkan hasil diskusinya? Pak berapa? Ada angkat tangan coba. Kelompok 2, siap? Coba silakan kelompok 2. Setelah mengidentifikasi, mengumpulkan data dan mengolah data, peserta Kelompok lain perhatikan ya. melakukan pembuktian dari permasalahan awal, yaitu apakah dengan menggunakan bil dan protokol khusus tersebut dapat membantu peranan mekanis menjadi berkurang, terutama dalam hal diagnosis sumber kerusakan. Jelaskan. Bil dan protokol khusus tersebut pada dasarnya hanyalah alat bantu yang memudahkan mekanik untuk melokalisir sumber kerusakan pada sistem EVA. Keduanya mesin memiliki kekurangan yang harus ditutup dengan bantuan kemampuan mekanik. Oke, itu ya pembuktian dari kelompok 1 ya? Kelompok 2 ya. Nah, coba Bapak tanya kelompok 1, coba pembuktian, bacakan pembuktian kalian dari suatu permasalahan tadi. Kita baca. Siapa pembuktiannya? Angga. Apakah dengan penggunaan bil dan protokol khusus tersebut dapat membantu peran mekanik menjadi berkurang, terutama dalam hal diagnosis sumber kerusakan? Jelaskan. Bil menunjukkan bahwa terjadi gangguan pada sensor A. Jenis gangguan dan cara memperbaikinya tidak dapat diperoleh dari informasi bil, melainkan dari analisis seorang mekanik. Gangguan pada sensor bisa berupa kabel putus, sensor rusak, soket kendor, atau ECU yang bermasalah. Di sini untuk pembuktian secara khusus, ya kita akan melaksanakan keterampilan, itu adalah demonstrasi, ya. Nah, untuk demonstrasi ini, ya kita akan masuk ke ruang praktek, ya. Tadi kita sudah ada pembuktian secara teori, ya. Nah, untuk pembuktian secara praktek itu yang harus kita buktikan secara menyeluruh, ya. Oleh karena itu nanti tetap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, juga kelompok 4, ya kita sama-sama nanti berjalan ke ruang praktek, ya untuk benarkah pembuktian kita itu untuk kita mencari informasi-informasi yang lain, ya untuk mengolah data yang lain, ya nanti silakan bawa juga LKPD-nya dan juga secara melengkapi Bapak juga akan memberikan job sheet, ya job sheet ini masing-masing sama, ya satu kelompok ada 3 orang. Ya 3 siswa, Bapak kasihkan 3 siswa untuk sebagai catatan ya proses pembelajaran kalian. Ya, nanti LKPD sama job sheet ini kalian bawa ke ruang praktek pembelajaran kita. Baik ya, jangan lupa kasih nama job sheet sama LKPD-nya dan sampai tertukar dengan kawan-kawannya. Ya, kalau sudah kita akan langsung menuju ke ruang praktek. Sudah siap? Sudah siap semuanya ya? Mari kita semuanya ke ruang praktek. Berdiri. Bapak awali dari kelompok 1 dulu. Kita silakan keluar. Kita menuju ke ruang praktek. Kelompok 2, kelompok 3 dan juga kelompok 4 diikuti. Ya, ayo. Kalau sudah masuk ruang praktek itu wajib menggunakan wearpad, ya. Nah oleh karena itu, ya bagi siswa yang tidak menggunakan wearpad, ya tidak boleh praktek, tapi hanya bisa mengikuti, ya hanya boleh mengikuti, tidak boleh praktek. Ya jadi silakan kawan-kawannya menggunakan wearpad, ya untuk praktek secara pembuktian kita. Terkait buku petunjuk servis, ya. Nah, di buku petunjuk servis ini, silakan kalian buka, kalian cari berapa standar, ya berapa standar dari tekanan pompa bahan bakar, ya. Nah, setelah itu untuk lebih memastikan, silakan kalian nanti gunakan FI diagnostic toolnya, ya nanti Bapak ajarin, ya Bapak ajarin secara proses, ya. Gunakan FI diagnostic toolnya untuk mencari RPM, ya. Nah, untuk standar RPM silakan kalian juga
kalian buka buku petunjuk servis Yamaha ini. Cukup? Ada pertanyaan? Cukup ya. Nah, itu ada papan ujian. Silakan satu temennya nanti gunakan papan ujian itu ya untuk mengisi job sheet. Teman yang lainnya karena satu kelompok minimal satu kelompoknya sama dengan satu isian kawannya yang ada di job sheet. Paham ya? Baik. Kemudian secara safety silakan gunakan juga sarung tangan. Ya, silakan sarung tangan digunakan. Satu atau dua orang yang praktek, yang menulis ya di papan ujian. Ya, silakan menggunakan tulis. Cukup ya? Nah, kalau cukup silakan kalian kerjakan. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai praktek, kita buka buku petunjuk. Kita cari spesifikasi spek 2. Yang jelas kalian tahu ya berapa standar dari tekanan pompa bahan bakar injeksi ya. Nomor 1, kalian cari juga berapa standarnya, cari di buku manualnya ya. Bapak daftar semua. Nah, kelompok 3 sama kelompok 4 juga cari semuanya di bukunya ya. Kita akan praktek. Sebelum kita praktek, tentunya kita tahu berapa standarnya, baru kita lakukan secara prosedural. Temperatur mesin tekanan saluran bahan bakar saat langsam 300 sampai 390 kPa. Oke, itu udah tahu ya. Nah, sekarang ini kan tahu standarnya ya. Ya, 42,7 sampai 55,5 PSI ya. Ini untuk spesifikasi sepeda motor Mio Soul GT atau sejenis dengan ini tipe motor apa? Xeon ya. Ini setipe kan. Nah, silakan nanti kalian tentukan benar nggak tekanannya ini untuk putaran langsam. Ya, putaran langsam itu berarti sepeda motornya hidup. Ini lihat ya, di alat ya fuel pressure gauge ini ya, ini ada PSI sama bar. Nah, patokan kita dari buku manual ya, dari buku manual ya, coba buku manualnya. Nah, di sini adalah 42,7 sampai dengan 55,5 PSI ya. Nah, biar nggak bingung kalian, kita ambil satuannya yang PSI. Kita lihat yang warna apa di sini? Warna hitam. Lihat PSI ya, warna hitam. Nah, kalian tentukan di sini. Coba kalian on. Berapa? Oke, ini bergerak ya. Gerak ya, harus ya. Tuh. Kenapa turun lagi? Karena fuel pump sudah nggak bekerja lagi. Ya. Nah, sekarang di buku petunjuk servis ini adalah putaran langsam. Ya. Nah, sekarang coba kita start sepeda motornya. Nah, dari proses start ini ya, kita akan mendapatkan berapa coba ini? Coba, yoga berapa? 4. Ini antara, kita perhatikan Lumina ya. Ini udah masuk ke garis kedua ya. Berarti antara 40 sampai 50 ini ada garis kecil sebanyak 4 ya. Nah, berarti satu garis kecil ini dia menunjukkan 2 poin. Berarti karena di garis kedua itu adalah 44 ya. Nah, kita lihat lagi buku manual. Buku manualnya standarnya adalah 42,7 sampai dengan 55,5 PSI. Berarti apa kesimpulannya? Berarti masih masuk standar ya. Di bawah tidak, terlalu ke atas juga tidak. Ini putaran langsam. Paham ya? Nah, oke, sekarang kita akan matikan ya. Kalian praktek sendiri ya, tanpa Bapak bimbing lagi. Silakan.
Kelompok 1. Lakukan pemeriksaan bahan bakar. Mari kita lanjutkan dengan pemeriksaan RPM. Kondisi langsam, kecepatan putaran langsam mesin 1500 sampai 1700 rotasi per menit. Gerak bebas kabel throttle 3 sampai 7 mili atau 0,12 sampai 0,28 in. Udah ya, dapat standarnya ya. Nah, sekarang gunakan alatnya mana? Alat FI dan sebetulnya Yamaha, punya Yamaha ya. Coba. Oke. Ini ya. Nah, di sini berapa? FPM ini standarnya ya. Nah, sekarang kita buktikan menggunakan alat yang namanya Yamaha FI Diagnostic Tool. Bisa? Saya. Nah, ini kabel merah ke baterai merah, baterai positif. Oke, yang kabel hitam ke baterai negatif. Baik, nah udah hidup ya alat kita ya. Nah, kemudian yang kabel ini masukkan ke DLC, kabel DLC di sepeda motor. Mana? Tentukan ini ya. Nah, masukkan, colokkan. Udah, alat sudah hidup. Udah ya. Nah, sekarang kita ke depan untuk mematikan dan juga menghidupkan kunci kontak. Kita mau untuk mencari RPM ya, hanya untuk mencari RPM saja kan? Untuk mengetahui berapa RPM standar ini setelah kita melepas tadi ya saluran bahan bakarnya. Nah, baik, kunci kontak masih off ya. Kita pencet mode, kemudian kita kunci kontak on. Nah, udah terbaca? Udah ya. Berapa RPM-nya? 0 ya. Suhu berapa? 44 derajat Celcius. Nah, kenapa RPM 0? Karena belum dihidupkan. Nah, karena sepeda motor belum dihidupkan. Nah, tahu ya RPM itu adalah rotasi per menit. Silakan hidupkan sepeda motornya. Kita cari. Oke. Ya, ini RPM ini dia selalu bergerak ya. Karena mengikuti dari kondisi mesin. Nah, sekarang kita tentukan angka yang sering muncul ya. Angka yang sering muncul di alat. Coba lihat berapa? Oke, yang sering muncul ada RPM-nya 1550 RPM. Suhu mesin berapa? 42 derajat Celcius. Nah, berarti kesimpulannya apa? Ketika kalian berkata berapa RPM-nya? Masih masuk ya? Karena standarnya ada 1500 sampai dengan 1700. Nah, sedangkan hasil tadi adalah 1550. Berarti masih masuk tentang standar. Yaitu kesimpulannya. Ya, berarti dengan alat Yamaha FI Diagnostic Tool ini ya, kita dapat menyimpulkan berarti ya. Nanti silakan kalian simpulkan ketika kalian menggunakan alat ya. Kalian sebagai mekanik yang menentukan hasil ya, dan juga kalian tulis hasilnya dan kalian bisa simpulkan dari permasalahan yang awal tadi ya. Kalian bisa tarik kesimpulan karena kita sudah membuktikan secara teori, membuktikan secara praktek ya. Nanti silakan kalian simpulkan untuk menjawab permasalahan yang kamu butuhkan di awal. Oke. Baik, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah prakteknya? Ya. Oke, kalau sudah, Bapak minta semua peralatan ya terkait special tools dan juga hand toolsnya ya disusun kembali ke tempatnya. Silakan. Ingat ya, job sheet tolong diisi ya. Nanti kita akan simpulkan di ruang teori kembali. Buku rutin servisnya dirapikan kembali. Sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Sudah. Baik, kalau sudah,
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kita akan kembali lagi ke ruang teori ya, secara bergilir. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1? Sudah? Kelompok 1? Sudah? Silakan kelompok 1 ke ruang teori kembali. Kelompok 2 sudah rapi. Sarung tangannya silakan dilepas, dirapikan kembali. Oke, kelompok 1, kelompok 2 silakan ke ruang teori lagi. Kita ke ruang teori lagi ya. Kembali duduk berkelompok ya. Kemudian silakan kalian lengkapi lagi di job sheet-nya, di LKPD-nya. Kemudian kalian bisa tarik kesimpulan ya dari hasil kita mempelajari secara pengetahuan, secara teori dan juga kita praktek tadi. Silakan kalian tarik kesimpulan dari isian dari LKPD. Silakan. Nanti kalau minta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil kesimpulannya. Sudah ya? Baik, silakan bacakan kesimpulannya untuk kelompok 1. Silakan berdiri bacakan kesimpulan. Menyimpulkan, setelah melakukan kegiatan pembelajaran maka dapat disimpulkan bahwa karena kita harus tetap melakukan perawatan kita sistem injeksi karena virus dan protokol khusus hanya bentuk untuk mensa dan portur. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran maka dapat disimpulkan bahwa seorang mekanik masih dibutuhkan untuk mengenai pada permasalahan pada sistem EFI. Ya, nomor 3. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa mekanik harus melakukan pekerjaan dan mendiagnosa kerusakan pada sepeda motor. Karena mil hanya menunjukkan kode-kode masalah atau persoalan yang terjadi pada sepeda motor. Berarti disimpulkan dari proses pembelajaran hari ini, alat hanya membantu mekanik, ya. Terutama dalam permasalahan tadi, ada namanya mil, ya, malfunction indikator lem, ya, mil yang ada di indikator, ya, di lampu indikator di dashboard sepeda motor itu hanya membantu mekanik untuk mendiagnosa, ya. Tetapi secara kesimpulan apa yang terjadi kerusakan, ya, apa yang harus dilakukan itu tetap harus dilakukan sama mekanik. Baik, kumpulkan per kelompok LKPD sama job sheet-nya yang kalian isi. Silakan. Melakukan penilaian aspek pengetahuan, ya. Oleh karena itu silakan kalian gunakan handphone. Di sini Bapak cek dulu ya. Bapak kirimkan filenya ke grup WhatsApp. Semuanya ada HP ya? Ada ya. Silakan kalian gunakan teknologi kalian ya untuk menentukan hasil pengetahuan kalian. Baik, di sini sudah Bapak kirimkan di WA-nya, silakan kalian buka di grup WA kelas kita, ya. Silakan kalian klik dan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. Baik, ya, sudah bisa. Ini ya, Bapak tampilkan nilainya, ya. Dari 12 peserta pada hari ini, ya, itu semuanya alhamdulillah sudah tuntas, ya. Tidak ada yang tidak tuntas. Anak-anak untuk pembelajaran hari ini, ya. Silakan semoga untuk pimpin doa penutup. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Dengan itu, Bapak Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.